Rencana Presiden Joko Widodo usai tidak lagi menjadi presiden. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Insinyur Haji Joko Widodo. Apa yang terlintas di pikiran Anda saat mendengar nama Joko Widodo? Bapaknya Gibran, mantan wali kota Solo, mantan gubernur DKI, belusukan, atau presiden Indonesia? Yang jelas semuanya benar. Tapi apakah kalian tahu kalau ternyata sebelum mengemban tugas sebagai presiden Indonesia, Jokowi juga pernah melalui masa-masa sulit di kehidupannya? Kira-kira seperti apa sih perjalanan hidup seorang Joko Widodo? Lantas apa saja yang akan Jokowi lakukan setelah nanti tidak lagi menjabat sebagai presiden Indonesia? Langsung saja kita simak video berikut. Perjalanan hidup Joko Widodo dari jadi kuli sampai jadi Presiden Republik Indonesia. Yang pertama kita mulai dari silsilah keluarga. Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi lahir pada tanggal 21 Juni 1961. Jokowi adalah putra dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi. Jokowi memiliki 3 adik perempuan yang bernama Sriantini, Idayanti, dan Titi Relawati. Keluarga Jokowi sama seperti keluarga pada umumnya. Namun orang tua Jokowi bukanlah berasal dari kalangan ningrat dan bukan pula dari kalangan borjuis. Ayah Jokowi bekerja sebagai penjual kayu dan bambu di sekitar bantaran Kali Karanganyar Solo, sehingga bisa dikatakan kehidupan Jokowi itu jauh sekali dari kata mewah. Karena keterbatasan ekonomi, Jokowi kecil akhirnya berinisiatif mencari uang sendiri untuk keperluan sekolahnya. Bahkan pada usia 12 tahun, Jokowi sudah mulai bekerja sebagai penggergaji kayu, ojek payung, kuli panggul, hingga membantu orang tuanya berdagang di pasar. Berkat kegigihannya, Jokowi bisa menyelesaikan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, Jokowi mengawali pendidikannya di SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah kalangan menengah bawah. Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika lulus SMP, Jokowi sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal, sehingga ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Setelah lulus SMA, Jokowi beranjak dewasa dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada jurusan Kehutanan. Di kampus inilah Jokowi belajar dengan gigih mengenai struktur kayu, pemanfaatan dan teknologinya. Adapun alasan Jokowi mengambil jurusan tersebut karena ia ingin mendalami pengetahuan tentang kayu untuk meneruskan usaha ayahnya. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, Jokowi bertemu dengan pujaan hatinya Iriana dan menikahinya pada tanggal 24 Desember 1986. Di tahun yang sama, bapak 3 anak ini memutuskan untuk merantau ke Aceh dan bekerja di salah satu BUMN, yaitu PT Kertas Scrap Aceh, dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Tidak berselang lama, Jokowi memilih kembali ke Solo dan bekerja di perusahaan bidang kayu milik pamannya Miono di CV Rodajati. Selanjutnya di tahun 1988, Jokowi memberanikan diri membuka usaha sendiri bernama Sevra Baku. Kala itu pertumbuhan Indonesia masih dianggap sebagai macan Asia. Gambaran itulah yang membuat Jokowi percaya langkahnya berwirausaha tidak salah. Sama seperti usaha lainnya, usaha Jokowi pun sempat mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut.
Kala itu Jokowi pernah mendapatkan pesanan yang berujung dengan penipuan dan tidak kunjung dibayar. Kendati demikian, Jokowi tidak patah semangat dan terus berusaha membesarkan bisnis mebelnya tersebut. Sampai pada akhirnya Jokowi berinisiatif untuk mengikuti pameran di luar negeri. Dan di titik inilah Sever Baku mulai kebanjiran orderan, mulai dari dalam hingga luar negeri. Sejak saat itu pula Jokowi sukses menjadi pengusaha mebel berskala internasional. Setelah puas di dunia bisnis, Jokowi mulai berkecimpung di dunia politik. Kala itu di tahun 2004, Jokowi memantapkan hatinya untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Awal bergabungnya dengan PDI Perjuangan, Jokowi tercatat sebagai salah satu pengurus DPC PDI Perjuangan area Solo. Dalam waktu singkat, Jokowi pun diusung oleh PDI Perjuangan dan PKB untuk maju dalam pemilihan wali kota Solo. Pada tahun 2005, berkat kampanye yang gigih, Jokowi yang kala itu berpasangan dengan FX Hadi Rudiatmo berhasil memenangkan Pilkada Solo dengan suara sebesar 36,62%. Di periode pertama kepemimpinannya, Jokowi dan FX Hadi Rudiatmo membuat masyarakat Solo puas dan berbangga. Hal ini pun terbukti saat Jokowi dan FX Hadi Rudiatmo kembali mencalonkan diri untuk kedua kalinya dalam Pilkada Solo periode 2010 sampai 2015. Keduanya berhasil mengantongi suara yang sangat fantastis, yaitu 90,09% suara. Perolehan suara ini hampir mencapai 100%. Melihat kesuksesan Jokowi di Solo, membuat Prabowo dan Yusuf Kala tertarik melihat sosok Jokowi dan meminta Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sampai pada akhirnya pada tahun 2012, Jokowi memutuskan untuk maju dalam kontestasi politik kepala daerah di DKI Jakarta. Kala itu Joko Widodo dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama. Meski harus menempuh jalan terjal, Jokowi tetap optimis bahwa dukungan masyarakat bisa membawanya menjadi orang nomor satu di ibu kota. Akhirnya berkat kekuatan politik PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sebagai partai pengusung melalui jargon The Power of Kota-Kota, Jokowi berhasil membuat mayoritas warga ibu kota mempercayainya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2012 sampai 2017. Setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, nama dan popularitas Jokowi langsung melejit. Rekam jejaknya dinilai baik. Program belusukannya membuat nama Jokowi kian melambung. Bahkan Jokowi digadang-gadang sejumlah lembaga survei untuk bisa menjadi kandidat calon presiden 2014. Setelah membuat publik penasaran terkait pencalonannya sebagai calon presiden 2014, nama Jokowi akhirnya resmi muncul dalam bursa calon presiden dan wakil presiden 2014. Jokowi maju bersama dengan Yusuf Kala atau Pak JK. Anehnya menjelang Pilpres terdapat berbagai macam kampanye hitam yang dialamatkan kepada Jokowi. Mulai dari isu calon presiden boneka, keturunan Tionghoa, antek asing, keturunan PKI, Zionis, dan tuduhan lain yang membabi buta. Meskipun kampanye hitam itu terus datang secara bertubi-tubi, Jokowi tetap optimis memenangkan Pilpres 2014. Setelah melalui pertarungan yang cukup ketat, Jokowi berhasil menduduki kursi presiden dengan perolehan suara 53,15%. Dan Jokowi resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 pada tanggal 20 Oktober 2014. 5 tahun berlalu, Jokowi kembali maju di Pilpres 2019 berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Lagi dan lagi Jokowi ini berhasil memenangkan Pilpres 2019 dengan meraih 55,50% suara. Dengan demikian Jokowi kembali menjadi orang nomor satu di negara ini untuk periode yang keduanya.
Dengan demikian, Jokowi kembali menjadi orang nomor 1 di negara ini untuk periode keduanya, yaitu pada tahun 2019 sampai 2024. Tahun 2024 ini menjadi tahun terakhir Jokowi sebagai presiden. Adapun masa jabatan Jokowi akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Lantas setelah masa jabatannya berakhir, kira-kira bapak 3 anak ini bakal ngapain ya? Karena kita tahu Jokowi bukanlah pimpinan partai politik, bukan pemilik partai politik. Usut punya usut, Jokowi akan kembali ke Solo dan menikmati masa tuanya sebagai warga biasa. Di samping itu, Jokowi juga mengungkapkan keinginannya untuk menjadi aktivis lingkungan usai lengser dari jabatannya. Apapun keputusannya, mudah-mudahan Jokowi nanti selalu sehat dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar.